Antara baik dan buruk kita perangkan. Antara salah dan benar kita perangkan. Antara bagus dan jelek kita perangkan. Antara atas dan bawah kita perangkan. Semuanya kita perangkan. Padahal semuanya itu adalah dualisme Tuhan yang seharusnya kita manunggalkan. Nah, putra kekudangane Rama adalah manusia hidup yang melanjutkan perjuangan Rama. Bukan meneruskan perjuangan para dewa atau para Barata sebagai leluhur kita. Karena apa? Karena perjuangan para dewa atau perjuangan para Barata sebagai leluhur kita selama ini gagal total. Menciptakan keseimbangan di dalam semesta itu gagal total. Sebab caranya adalah memusuhi kejahatan, memusuhi keburukan. Dalam bahasa awamnya memusuhi iblis atau memusuhi ajajil. Nah, selama memusuhi ajajil, selama memusuhi iblis, keseimbangan tidak akan pernah terjadi. Lawang keseimbangan yang dimaksud itu adalah kemanunggalan antara Adam dan ajajil. Seia sekatanya antara Adam dengan ajajil. Keseimbangan yang dimaksud itu bukan perselisihan antara Adam dan ajajil. Nah, selama Adam dan ajajil ini berselisih, tidak akur, ya keseimbangan tidak akan pernah terjadi. Betapapun Tuhan itu sendiri berkata, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Namun, bangsa jin secara awam, atau bangsa Asura, bangsa Denawa, tidak akan pernah bisa beribadah. Lawang mereka tidak menyukai kebajikan. Pasti menentang keras apapun bentuk kebajikan, lawang mereka tidak menyukai. Bagaimana bisa melakukan kebajikan, lawang menyukai saja tidak. Hanya ada satu cara, hanya ada satu teknik, hanya ada satu jalan. Agar supaya bangsa Denawa atau bangsa Asura ini menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan, yaitu kita harus manunggal dengan mereka. Setelah kita manunggal dengan bangsa Asura, setelah kita manunggal dengan bangsa Denawa, baru bisa menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Kalau belum manunggal, dengan diajak, tidak akan pernah bisa. Setelah terjadi kemanunggalan antara bangsa manusia secara singkat dan bangsa Denawa atau bangsa jin, setelah terjadi kemanunggalan antara bangsa manusia dengan bangsa jin, berarti bangsa jin ini sudah berada di dalam manusia. Karena sudah manunggal. Nah, ketika bangsa jin ini sudah berada di dalam diri manusia,
sebagai kemanunggalan, ya suka ndak suka, bisa ndak bisa. Ketika manusia itu menyukai kebajikan, jin pun sama ikut menyukai kebajikan. Lawang sudah menjadi satu dengan diri kita. Ketika kita melakukan kebajikan, bangsa jin pun sama. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia pun melakukan kebajikan. Lawang sudah menjadi satu kesatuan dengan diri kita. Itu cara terbaik dan tertepat untuk menciptakan keseimbangan di dalam semesta alam. Menikmati rasa dari seluruh kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, itu adalah praktek manunggal atau praktek mengawinkan atau praktek menikahkan tanpa terkecuali. Di antara sekian banyak kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya, pasti ada di antaranya yang itu adalah kelakuan dari bangsa Asura atau Denawa. Dan ketika kelakuan yang kita lakukan itu adalah kelakuan dari bangsa Asura atau Denawa, dan kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, maka manunggal dan tersempurnakanlah dia. Tanpa menciptakan perselisihan, apalagi peperangan yang berujung penghancuran. Nah, sesungguhnya yang kita lakukan adalah ini. Sebab karena itu, Wong Edan Bagu kekeh memberikan motivasi kuat dan keras kepada seluruh putra kekudangan Romo agar supaya mempertahankan manunggal jati dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo terhadap siapapun, kepada apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Nah, istilah kepada siapapun, terhadap apapun, dimanapun ini berarti bangsa jin atau bangsa Asura atau bangsa Denawa terlibat di dalamnya. Lawang kata-katanya kepada siapapun dan apapun. Berarti kan tidak ada sesuatu yang tidak terlibat di dalamnya. Termasuk bangsa jin atau bangsa Asura atau bangsa Denawa. Dan ini hanya makhluk avatar, kalau dalam bahasa kerennya. Hanya makhluk-makhluk avatar. Hanya makhluk-makhluk dari surga. Hanya makhluk-makhluk dari keturunan bangsa Barata atau bangsa para dewa yang mampu melakukan ini. Percayalah, tidak ada selain itu. Karena saya sudah membuktikan selama bertahun-tahun dan melakukannya selama bertahun-tahun pula. Jawabannya adalah seperti itu. Nah, kalau keseimbangan alam semesta ini tidak segera terjadi, maka dalam waktu yang tidak terlampau lama, kiamat kalau menurut orang awam. Kalau menurut saya adalah pergantian peradaban baru. Yang efeknya
adalah kehancuran totalitas akan segera terjadi. Dajjal yang awalnya Ajajil atau iblis adalah alat penghancurnya. Hanya ada satu yang mampu menghalau apa yang dilakukan oleh Dajjal, yaitu Ruh Kudus atau Ruh Suci. Ruh Kudus atau Ruh Suci itu ruhnya siapa? Kalau bukan ruhnya Tuhan, itu sendiri. Lah, ruhnya Tuhan itu ruhnya siapa? Kalau bukan ruh yang hidup di dalam diri kita. Artinya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang bisa lolos dari penghancuran yang dilakukan oleh Dajjal adalah orang-orang yang mengenal hidupnya. Orang-orang yang tidak lupa jati dirinya. Karena orang-orang yang tidak lupa jati dirinya, orang-orang yang mengenal hidupnya, ruh sucinya aktif. Sehingganya bisa lolos dari penghancuran Dajjal yang sedang berusaha menghancurkan alam semesta. Itulah tanggung jawab kita. Tentang ini, Romo berkata bahwa wujudnya putra adalah kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya putra adalah wulangreh sejati dan kelakuan putra adalah berbudi bawa laksono. Kitab suci sejati ada makna, wulangreh sejati, dan berbudi bawa laksono. Itulah yang sudah saya uraikan dari awal tadi. Yang ketiga adalah yang terakhir. Sebenarnya seluruh informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya Wong Edan Bagu itu poinnya hanya ada 3. Ya. Poinnya hanya 3. 2 poin sudah saya uraikan atau sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan ini adalah poin yang ketiga. Dari informasi tanpa tedeng aling-aling yang saya berikan. Kenapa dan mengapa Wong Edan Bagu kekeh memberikan motivasi keras agar supaya menjaga kebersihan otak atau pikiran yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur. Singgasana Romo pertama, menjaga kebersihan hati atau batin yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muharram. Singgasana kedua Romo, dan menjaga kebersihan kelamin atau syahwat yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Singgasana ketiganya Romo, sebab karena jika 3 singgasana di dalam diri manusia hidup ini sampai ternoda, terkotori atau termomori alias tidak terjaga kebersihannya, lalu tempat manunggal kita di mana?
tempat kita manunggal di mana? Lah wong tempatnya manunggal itu di 3 titik tersebut. Apapun itu, tempat manunggalnya ada di 3 singgasana itu. Kalau bukan manunggal dengan Tuhan di Baitul Makmur, ya manunggal dengan Tuhan di Baitul Muharram. Kalau bukan manunggal di Baitul Muharram dengan Tuhan, berarti manunggal di Baitul Muqaddas atau Maqdis dengan Tuhan. Nah, kalau 3 titik ini ternoda, terkotori, termomori, lah terus mau manunggal di mana? Kalau begitu, setiap putra kekudangannya Romo yang sudah bersuami istri tidak boleh berhubungan badan. Nah, ini yang paling simpang siur. Yang paling viral simpang siurnya adalah di bagian ini. Karena ada kalimat, jagalah kebersihan kelamin atau syahwat. Mayoritas orang pada umumnya memaknai kelamin atau syahwat itu adalah seks. Jadi tidak jarang. Oh, berarti kalau ikut pengkajian ini harus jadi biarawati atau biarawan. Harus menjadi seperti biksu. Karena menghindari seks. Kalau yang belum berkeluarga, oke. Bagi yang sudah berkeluarga atau yang sudah bersuami istri, apakah harus bercerai? Ini yang menjadi simpang siur yang paling viral di antara sekian banyak informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya. Dan jawabannya sebagai berikut. Di dalam pengkajian dan mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak ada larangan untuk melakukan seks. Apalagi itu status awamnya adalah suami istri. Tidak ada larangan. Bahkan melacur pun tidak dilarang. Apalagi secara awam statusnya jelas sebagai suami istri. Melacur saja tidak dilarang. Karena menjaga kebersihan kelamin atau syahwat itu tidak berkaitan dengan seks. Kelamin atau syahwat yang dimaksud adalah keinginan atau kehendak yang tidak murni di dalamnya. Kelamin atau syahwat arti maksudnya adalah kehendak atau keinginan atau kemauan yang tidak murni di dalamnya, yang tidak tulus di dalamnya. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan seks. Jangankan status awamnya jelas tertulis sebagai suami istri, melacur saja tidak dilarang. Asalkan sebelum melakukan seks beribadah terlebih dahulu, yaitu menjalankan patrap samadhi nijil sampurno. Dan sesudah ngesek juga beribadah, yaitu melakukan singkir. Kemudian bersih-bersih beribadah lagi. Bisa melakukan ini, jangankan jelas-jelas tertulis statusnya suami istri. Melacur saja silahkan kalau bisa. Kenapa melacur tidak dilarang? Kalau bisa silahkan. Kalau bisa, lakukan.
di tempat pelacuran patrap samadhi mijil sampurno. Silahkan kalau bisa. Kalau bisa melakukan itu di tempat pelacuran dan kemudian melacur, saya yang bayarin. Berapapun harganya pelacur itu saya yang bayarin. Ya. Nah, kalau kelaminnya bisa berdiri, kemudian melakukan, tak bayarin, saya yang bayarin. Pak Web kok ngawur, melacur tidak dilarang? Tidak dilarang. Yang penting bisa, kan maksud saya yang penting bisa. Sebelum ngesek, lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Nah, silakan dilakukan. Kalau berdiri, silahkan dilakukan. Silahkan. Kalau bisa berdiri, berarti Romo mengizinkan, kan? Jadi silakan. Lah wong Romo mengizinkan kok. Masa saya tidak mengizinkan? Setelah melakukan patrap samadhi mijil sampurno, di samping pelacur, kok kelaminnya bisa tegang, berarti kan Romo mengizinkan. Lah kok wong edan bagu melarang itu? Nggak ada alasan, silahkan dilakukan kalau bisa. Apalagi statusnya jelas-jelas tertulis sebagai suami istri. Sama sekali tidak ada larangan di sini. Hanya saja jangan tinggalkan laku murni menuju sucimu bagi yang masih laku murni menuju suci. Bagi yang sedang laku suci menuju abadi, jangan tinggalkan laku suci menuju abadimu. Hanya karena seks. Entah itu dengan suami istri atau non suami istri. Kenapa kok harus seperti itu, Pak Web? Karena makna daripada seks atau senggama adalah sakral. Kenapa sebelum melakukan hubungan suami istri harus melakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sampurno, Pak Web? Dan sesudahnya pun harus menyelesaikan patrap samadhi mijil sampurnonya. Hingga sampai ke mandi sesuci. Dikarenakan makna daripada seks, makna daripada senggama adalah sakral. Bukan main-main, bukan mainan. Tidak dilarang. Bukan dilarang, bukan. Lakukan. Tapi ingat, seks atau senggama adalah sesuatu yang teramat sangat sakral. Bahkan lebih sakral dibanding keris. Dibanding pusaka-pusaka model apapun. Itu lebih sakral seks atau senggama. Buktinya apa, Pak Web? Kalau seks atau senggama itu tidak sakral, kenapa harus ada pernikahan terlebih dulu? Terus pernikahannya kenapa harus nanggap dangdut yang puluhan juta biayanya? Kenapa harus didandani layaknya ratu dan raja duduk di atas dua singgasana? Itu menandakan kalau seks atau senggama adalah sakral. Tidak berhenti di situ. Di setiap agama mengajarkan sebelum seks, sebelum bersanggama, berdoa. Dan ada rialat-rialat atau ritual-ritual lainnya. Dan itu selama ini dilakukan oleh para leluhur kita. Nah, kita manusia modern melakukan itukah? Yang ada di otak, seks, sebelumnya senang-senang dulu. Duduk sebagai raja dan ratu di atas singgasana, menikmati dangdutan, menikmati wayang, setelah itu seks selesai. Nah, selama ini yang terjadi seperti ini. Tidak percaya, tengok ulang agamamu. Di setiap agama ada pelajarannya. Seperti apa sih tata cara bersenggama? Itu ada pelajarannya. Ada doa-doanya, ada bentuk-bentuk ibadahnya. Jadi seks atau senggama itu bukan mainan yang bisa dibuat main-mainan.
seks atau senggama adalah sakral. Kalau malas melakukan patrap samadhi mijil sampurno, ya jangan lakukan, jangan ngesek, jangan senggama. Nah, kalau melakukan seks, melakukan senggama tanpa beribadah, ya harus siap resikonya. Harus siap resikonya. Apa resikonya? Punya anak satu. Yang kedua, punya anak atau tidak punya anak, kamu harus menanggung kebutuhan pasanganmu. Itu resikonya. Punya anak atau tidak punya anak, panjenengan harus menanggung seluruh kebutuhan pasanganmu. Kalau punya anak, berarti menanggung kebutuhan pasangan dan anak-anakmu. Itu resikonya. Nggak mau resikonya itu, cuma maunya ngesek doang, ya berarti sampean bukan manusia. Seorang putra kekudangane Rama harus bisa menyadari sesadar-sadarnya mana pergerakan Rama, mana yang bukan. Mana pergerakan yang dikehendaki hidup, mana pergerakan yang dikehendaki oleh 4 anasir. Itu kelakuan seorang putra kekudangane Rama. Karena putra kekudangane Rama hanya akan melakukan pergerakan-pergerakan yang dikehendaki oleh hidup. Bukan pergerakan-pergerakan yang dikehendaki oleh 4 anasir. Untuk mengetahui sekmu itu, senggamamu itu adalah kehendak hidup apa kehendak anasir, maka lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sampurno. Jika hasrat sekmu, hasrat senggamamu itu adalah kehendak 4 anasir, kelaminmu tidak akan bisa bangun. Maksudnya seperti itu. Bukan dilarang, bukan tidak boleh. Dan sesungguhnya kelamin atau syahwat yang sering saya ucapkan sebagai motivasi, itu kaitannya bukan tentang seks, bukan tentang senggama. Namun dikarenakan ada banyak yang gagal paham tentang ini, nah, malam ini saya uraikan dengan detail. Tidak percaya, tengok masing-masing agamamu. Tengok masing-masing agamamu. Pelajari ulang masing-masing agamamu. Benarkah yang dikatakan wong edan bagu terkait seks atau senggama? Ritualnya seperti itu, serumit itu, sesakral itu, silahkan ditengok ulang masing-masing agamamu. Kalau teknik saya gampang. Hanya melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Sebelum dan dilanjutkan singkirnya setelahnya. Sederhana kan? Kalau ritual di agama, rasido, ndak jadi main jenengan. Lah doanya itu kalau dikumpulkan ada setengah jam sendiri. Doanya itu kalau dikumpulkan ada setengah jam sendiri. Itu doanya, belum dandannya. Sebelum melakukan seks, sebelum melakukan senggama, suami istri dua-duanya harus mandi bersih terlebih dahulu. Menggunakan pakaian terbaru terbaik jika perlu. Menggunakan wewangian dandan seperti raja dan ratu. Baru memasuki satu kamar. Itu pun ada doa-doanya.
ora sida senggama sampean. Nek nuruti agama. Rumit, Mas. Kenapa kok rumit? Karena senggama itu sakral, bahkan lebih sakral dari pusaka-pusaka jenis apapun. Makanya semakin lama kulit panjenengan semakin keriput kan. Semakin lama kulit panjenengan semakin keriput karena digerogoti karma dari seks atau senggama yang kamu lakukan itu tadi. Dengan remeh. Jadi jangan main-main. Terkait itu jangan main-main. Selama panjenengan belum bisa mensakralkan seks atau senggamamu, maka selama itu panjenengan jangan pernah berharap mengalami tentramnya kehidupan di dunia. Kebahagiaan yang sejatinya kehidupan di dunia. Jangan pernah berharap. Atau tercukupi kehidupannya, tercukupi kebutuhan kehidupannya dengan berkah. Jangan pernah berharap kalau panjenengan belum bisa mensakralkan hal yang satu ini. Tapi saya bisa ngasih jaminan. Kalau panjenengan bisa mensakralkan senggama hubungan suami istrimu sesuai petunjuk agamamu, sesuai petunjuk agamamu masing-masing, kalau mengalami kesedihan, penderitaan, kesulitan di dalam masalah-masalah duniawi, ludahi wajah wong edan bagu. Atau saya yang akan menjamin kebutuhan panjenengan. Bahkan ada keyakinan agama yang diakui oleh pemerintahan dunia itu memuja senggama. Wow. Berarti orang sedang tumpak-tumpakan disembah ya Pak Web. Bukan seperti itu. Lah linggayoni itu? Linggayoni adalah bentuk kelamin pria masuk ke dalam kelamin wanita. Nah itu ada agama yang memuja itu. Dan itu adalah lambang tertinggi di alam semesta. Sebab karena itu sakral, itu keramat sekali. Lawang dari kejadian awalnya saja sesungguhnya kalau kita mau mikir, kalau kita mau berpikir sebagai manusia yang sesungguhnya, ini bisa ketebak. Sebelum kejadian itu kan ada perhitungan hari, ya, dicocok-cocokkan, ini lahirnya hari ini, yang laki-laki, yang perempuan lahirnya hari ini, dihitung. Nanti pernikahannya di hari ini. Nah nanti nanggapnya ini, pas nanggap ini di hari ini. Ketika bersanding, didanda, dari sini aja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya itu adalah hal yang bukan sepele, itu sangat sakral. Kalau tidak sakral, ngapain semua itu diadakan? Di bawah pohon pisang jadi, selesai kan? Nanti kalau hamil, dipletek, digugurin, selesai kan?
Jadi jangan salah paham dengan kalimat menjaga kebersihan kelamin atau syahwat yang sering saya ucapkan sebagai bahasa motivasi. Karena sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan seks atau senggama. Kalau itu dikaitkan dengan seks atau senggama, maka jawabannya yang sudah saya sampaikan. Tidak percaya, silahkan telisik atau pelajari ulang agamamu masing-masing. Benarkah apa yang saya sampaikan ini? Terkait ini untuk panjenengan ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan berarti paham kan? Nah sesungguhnya kita itu seperti itu loh. Ya, sesungguhnya kita itu seperti itu. Nah 3 poin inilah apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di ratusan konten video saya. Sesungguhnya itu. Nah ini untuk bangsa Asura, untuk bagi bangsa Denawa, dianggap sesat. Manunggal Jati itu dianggap sesat. Melakukan kebajikan itu dianggap sesat. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat itu dianggap sesat. Namanya juga bangsa Denawa. Bangsa Asura. Dan kita sebagai putra kekudangannya Romo harus bersedia mau mencintai orang-orang tersebut, mengasihi orang-orang tersebut, menyayangi orang-orang tersebut dengan kesadaran Romo. Hanya dengan begitu kita bisa manunggal dengan mereka tanpa menciptakan perselisihan, apalagi yang disebut penghancuran. Dan saya rasa tidak ada yang lebih baik dari itu. Jadi, dengan 3 poin dari seluruh informasi tanpa tedeng aling-aling dari saya, dimulai malam ini, lebih saya tekankan lagi, lebih saya tegaskan lagi, mari bersama saya bertobat, menghentikan seluruh syirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, membuli, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, menghina orang lain dari diri kita. Mari kita hentikan. Dengan menghentikan semua itu, berarti kita memusnahkan yang namanya kejahatan. Sibukkan diri dengan laku, menikmati rasa yang ditimbulkan dari seluruh kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini nggih. Kita sambung kali lain. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.